Sejarah Kota Kudus 1. Masa pra-Islam sebelum abad ke-15. Sebelum berkembang sebagai kota Islam, wilayah Kudus merupakan bagian dari jaringan pedesaan agraris di Jawa Tengah pesisir. Ciri-cirinya: pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, termasuk wilayah pengaruh kerajaan Kalingga, kemudian Mataram kuno, dan Majapahit. Artefak dan situs kuno menunjukkan budaya pra-Islam, misalnya struktur bata merah bercorak Majapahit, tradisi lokal seperti buka luwur yang mengambil unsur Jawa Hindu, ekonomi penduduk hidup dari pertanian, perdagangan antar pesisir, dan kerajinan lokal. Lokasi Kudus dekat jalur dagang Pantura, sehingga terbuka terhadap pengaruh luar. Curca Kesultanan Demak dan kedatangan Sunan Kudus abad ke-16. Tokoh Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Pada awal abad ke-16, Ja'far Shadiq, dikenal sebagai Sunan Kudus, salah satu wali Songgo, datang ke wilayah ini untuk berdakwah. Peran penting Sunan Kudus mengembangkan pusat dakwah Islam dengan pendekatan budaya lokal, memadukan unsur Hindu Jawa dalam arsitektur dan tradisi, mendirikan kota religius yang kelak dinamakan Kudus dari kata Arab Al-Quds, Yerusalem, pendirian Masjid Al-Aqsa dalam Masjid Menara Kudus 1549 M, peninggalan paling monumental, menara masjid bergaya Candi Hindu Majapahit terbuat dari bata merah, bangunan utama masjid bergaya Timur Tengah Jawa, papan prasasti bertahun 1589 M 956H, toleransi Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal melarang pengikutnya menyembelih sapi untuk menghormati umat Hindu yang menganggap sapi suci. Nilai-nilai ini menjadi dasar harmoni sosial Kudus. 3. Kudus pada zaman Kerajaan Islam Jawa, abad 17. Setelah Kesultanan Demak melemah, Kudus tetap berkembang sebagai pusat religius yang relatif mandiri. Kudus sebagai kota suci Islam. Banyak santri dari berbagai daerah datang belajar ke Kudus. Muncul komunitas keagamaan dan tradisi syariah yang kuat. Tradisi lembaga hikmat keturunan Sunan Kudus menjadi pengelola situs dan ritual. Dua kawasan Kudus terbagi menjadi Kudus Kulon kawasan tua, pusat dakwah Sunan Kudus penuh bangunan kuno. Kudus Wetan berkembang kemudian sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Pembagian ini masih terasa sampai sekarang. 4. Kudus pada masa kolonial Belanda 1942. Kudus sebagai kota industri awal pada abad ke-19. Kudus mengalami transformasi besar. Lahirnya industri rokok kretek tahun 1880-an. Hajam Hari, warga Kudus, menemukan rokok kretek, cengkeh. Awalnya dipakai untuk pengobatan, kemudian menjadi komoditas dagang. Perusahaan kretek besar muncul, terutama Niti Semito Jabal III, dijuluki Raja Kretek. Industri ini memajukan ekonomi Kudus dan membuatnya dikenal sebagai kota kretek. Kudus sebagai kota industri Eropa pribumi menjadi pusat perdagangan di antara Semarang Pati Jepara. Pada awal abad ke-20, banyak pabrik, gudang, dan rumah bangsawan kretek dibangun. Kaum saudagar Kudus banyak menyokong pendidikan dan seni telah. Kudus masa pendudukan Jepang 1942-1945. Aktivitas industri menurun karena kontrol Jepang atas tembakau. Namun kehidupan religius dan pendidikan pesantren tetap berjalan. Kudus pada era kemerdekaan 1945-1970. Setelah Indonesia merdeka, perubahan administratif Kudus menjadi pusat Kabupaten Kudus. Infrastruktur mulai dibangun, sekolah, pasar, jalan raya. Industri kretek bangkit kembali, perusahaan kretek lokal tumbuh dan mempekerjakan ribuan orang. Pabrik besar seperti Jarum didirikan 1951, berkembang pesat. Kretek menjadi identitas ekonomi dan budaya Kudus. 7. Kudus modern 1970 sekarang. Perkembangan ekonomi Kudus termasuk kota kecil dengan pendapatan daerah yang tinggi karena industri rokok kretek, industri tekstil bordir, garment dan produk kreatif, mebel dan kuliner tradisional, pendidikan dan kebudayaan. Banyak sekolah Islam terkenal, tradisi unik seperti dandangan, menyambut Ramadan, buka luwur Sunan Kudus, tradisi ampiang maulid, wisata religi makam Sunan Kudus, makam Sunan Muria di Kolo. Dua wali Songo ini menjadikan Kudus sebagai destinasi ziarah terbesar di Jawa. Identitas sosial Kudus dikenal religius sekaligus modern. Kehidupan sosial dipengaruhi nilai-nilai wali Songo, toleransi, perdagangan, kemandirian,